Selamat pagi. Mari kita lakukan puja bakti pada pagi hari ini dengan menyalakan lilin dan dupa, lalu umat menyanyikan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan doa pelita dan doa. Kami bersujud yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa penamaskaran mohon berikanlah kami berlindung padanya yang maha suci dan sempurna. Kami berlindung penamaskaran di namamu, Sang Buddha. Mari kita buka halaman 23, nama Karapata. Araham sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang abhiwademi. Swagato bhagavata dhammo. Dhammang namasami.
Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamang hakumayang bhagawantang saranagata yono bhagawasata yasa mayang bhagavato damang rojema imehi sakarehitang bhagawantang sasadamang sasawakasanghang abipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa berserta Dhamma dan Sangha. Andamayang Buddhasa Bhagavato Bubagamanakarang Karumase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita melakukan persujudan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Tuhan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Handamayang saranakamana banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tuhan. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Tiga kali
kepada Buddha, kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Pancasika pada batang Bahnama se Patipatang Sika pada sama dia kami Adina dan Wekapati Sika pada sama dia kami sumijaja Wekapati Sika pada sama dia Musa Sika pada sama dia Surami Paja Pamada dan Weramani Sika pada sama dia Marilah kita membaca 5 pelatihan sila. Aku bertekad melatih diri dari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari merampas barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari berbuat asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari berucap bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari meminum arak, minuman ragian yang memabukkan, mengakibatkan kelengan. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso Bhagawa Arahat Sama Sambuddha Wijaja Sugato Loka Pidu Anuta Urisada Masati Sata Dewa Manusa Buddha Bhagavati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahuan segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang berberkah. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakatu Bhagavata Dhammo Sanditiko Akariko Ehipa
siko pacata dita vinyu Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanu satinayang karomase supatipano sang Ujupatipano bhagavato sanghaho nyayapatipano bhagavato sanghaho Samicipatipano bhagavato sanghaho yadira Purisa yoga ata purisa bunga esa bhagavato sanghaho ahune wahune dakine anjali kapralin anuta punya kita loka di Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangha. Mahasiswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bhagawa, patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kirya katayo banamase nati me sa anya budo me sa ete jawa je soti teho tusa bada nanti me sarana damo me sarana ete nasa jawa jena soti meho tusa bada nanti me
sarana anya sangho me sarana ete nasa jawa je soti me hotu sabada. Marilah kita membacakan syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Kita buka halaman 113. Handamayang agapasada sutagata bahnamase agatowe pasananang akandama wijanatang ake bude pasananang dakine anutare ake dame pasanana wirangku pasame suke ake sangge pasanana punya kete anutare akasming danang dadatang akang punya pawadati akang ayu cawano cacak yaso kiti sukang balang akasada tamedawi akadama sama hito dewa buto manuso akapato pamodati Mereka yang mengenal tiratana mulia, yakin pada tiratana sesuai dengan kemuliaannya, yakni mereka yang yakin kepada Buddha nan mulia, yang patut menerima persembahan yang tiada bandingnya. Mereka yang yakin pada Dhamma mulia, pengantar kelenyapnya nafsu, kedamaian dan kebahagiaan. Mereka yang yakin pada Sangha nan mulia, sebagai ladang kebajikan nan tiada taranya. Dan mereka yang mempersembahkan dana kepada tiratana mulia, kebajikan nan mulia akan berkembang bagi mereka. Berkembanglah hal-hal yang mulia bagi mereka, yakni umur panjang, paras bagus, pengaruh, kemasyhuran, kebahagiaan, dan kekuatan. Bijaksana yang berkeyakinan teguh pada tiratana nan mulia,
mempersembahkan dana kepada tiratana nan mulia, baik terlahir sebagai dewa ataupun manusia, akan mengenyam kemuliaan dan bersuka cita. Kita buka halaman 121. Handamayang sapa manggala kata Bahnamase Bawatu sapa manggalang Rakantu sapa dewata Sapa Buddha Nubavena Sada Soti Bawantu te Bawantu Sapa Manggalang Rakantu Sapa Dewata Sapa Dhamma Nubavena Sada Soti Bawantu te Bawantu Sapa Manggalang Rakantu Sapa Dewata Sapa Sangha Nubavena Sada Soti Bawantu te. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua sangha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita membacakan parita-parita suci, marilah kita melakukan kebajikan dengan meditasi. Kita ambil duduk yang nyaman dan rileks. Kita bermeditasi dengan pancaran cinta kasih. Kita mulai dengan kita mengucapkan semoga aku berbahagia. Semoga aku berbahagia. Semoga aku berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kita pancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Meditasi kita mulai.
Sabe sata babantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing Dhamma yang akan dibawakan oleh Pak Made. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu Saudara Sedama, mari kita semua bersingkap anjali, merangkapkan kedua tangan kita, mengagungkan Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammacare sukang seti. Baik Bapak Ibu, Saudara Sedama yang berbahagia, selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, pagi hari ini kita bertemu kembali ya. Kayaknya banyak umat yang ikut kegiatan ITC ya di Borobudur. Nah, tapi ini banyak muda-mudi ya, anak-anak teman-teman mahasiswa ya yang hadir pada kegiatan Puja Bakti pada pagi hari ini. Kalau beberapa tahun yang lalu saya biasa kalau mengisi Dhamma di sana duduknya masih di atas. Sekarang turun ke bawah. Nanti tambah turun lagi ya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pagi hari ini kita datang ke wihara bersama-sama melakukan kebajikan ya. Kebajikan di wihara ya gunanya untuk diri sendiri. Maka pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema Dhammadesana menjadi umat Buddha. Kira-kira saudara-saudara sekalian sudah menjadi umat Buddha? Sudah? Sudah ya. Karena tadi sudah baca di sarana ya. Ya, sudah kan? Nah, saya rasa di sini semua pasti sudah menjadi umat Buddha. Kita menjadi umat Buddha, kalau khususnya kita itu di Indonesia, rata-rata menjadi umat Buddha karena keturunan, ya, atau karena sisilah dari keluarga. Kalau dulu engkongnya, mbahnya, bapaknya sudah beragama Buddha, ya mau tidak mau kita juga menjadi agama Buddha, ya kan? Iya. Atau ada mungkin sebagian menjadi umat Buddha karena pasangan hidup. Ada? Ada. Dulunya bukan agama Buddha, tapi menjadi agama Buddha karena pasangan hidup. Kenapa saya ingin mengangkat tema ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena ini saya perhatikan banyak
umat Buddha di masyarakat yang orang-orang terdekat kadang-kadang ya saya sendiri melihat orang yang sudah mengenal agama Buddha bertahun-tahun ya dengan mudahnya mereka keluar dari agama Buddha ya berpindah keyakinan. Karena apa? Ya karena memang ini mungkin dia merasa oh dari kecil saya sudah beragama Buddha, jadi agama Buddha sehingga dia merasa tidak perlu lagi untuk belajar. Tidak tahu oh agama Buddha itu seperti apa sih yang harus dilakukan, yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin karena ini ada cerita. Buah keluarga Bapak Ibu, keluarga ini sudah berumah tangga sebenarnya sudah bertahun-tahun karena anaknya sudah pada besar-besar semua. Sudah ada yang bekerja ya, sudah besar semua, sudah pada yang ada kuliah. Nah, karena waktu dia menikah biasanya kalau di Indonesia ya kalau kita mau menikah kan harus satu keyakinan dulu. Nanti di pemberkatannya di mana, mau di Buddhis atau di mana. Biasanya rata-rata ya yang sering terjadi di tradisi kita adalah wanita yang mengikut laki-laki, ya kan? Nah, karena si wanita ini awalnya bukanlah berkeyakinan, bukan beragama Buddha, karena mereka memiliki satu ikatan rasa cinta, ya, akhirnya memutuskan untuk menikah. Menikah sesuai dengan agamanya si laki-laki, yaitu beragama Buddha. Sebenarnya si laki-laki ini bukanlah orang yang tidak mengenal dhamma sebenarnya. Mereka orang ini ya, laki-laki ini termasuk orang intelek dalam pengetahuan agama Buddha. Bahkan dia sering mengajar, ya, mengisi acara-acara ceramah atau mungkin seminar, kampus-kampus dan lain sebagainya. Namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, si istri ini tidak pernah merasa, oh ya, suami saya ini bisa menjadi panutan, bisa menjadi tuntunan dalam perjalanan spiritualnya sebagai umat Buddha. Ya, karena kadang-kadang orang itu Bapak Ibu, ya, kita melihat khususnya agama Buddha belakangan-belakangan ini, saya melihat itu umat Buddha itu sering mengejar ritual. Ya. Ritualnya macam-macam, agama Buddha itu berbagai macam, tapi spiritualnya kurang. Beda ya, ritual sama spiritual ya. Kalau ritual ya kegiatan-kegiatan di mana rame-rame, seneng-seneng, foto-foto, selfie ya. Oh iya kegiatan di sini loh, oh saya ada di sini loh. Backgroundnya Borobudur atau candi apa itu, ya dia hanya senang karena ritual. Ya. Tapi spiritualnya kurang. Ya, spiritualnya kurang. Kalau spiritual itu apa itu? Makanan batinnya kurang. Makanya orang yang spiritualnya kurang apa? Gampang stres, gampang galau, ada masalah dia gampang putus asa dan lain sebagainya ya. Itu spiritual. Kalau di zaman Buddha dulu spiritualnya yang luar biasa, ritualnya kan tidak macam-macam. Sekarang berbagai sekte agama Buddha yang ada di dunia itu ritualnya berbagai macam ya. Yang sekte A, sekte B, sekte C ritualnya macam-macam sesuai dengan sektenya masing-masing. Padahal di agama Buddha itu kita tidak terlalu mengejar di ritual, tapi kita mengejarnya di spiritual. Nah, spiritualnya seperti Bapak tadi bermeditasi itu salah satu ya sudah kita lakukan. Nah, karena si istri ini merasa tidak mendapatkan ya spiritual dalam agama Buddha, batinnya selalu goyah. Karena apa? Keluarga mereka ini bukan keluarga Buddhis dan pengaruh dari luar itu luar biasa Bapak Ibu.
dari keluarganya itu pengaruhnya luar biasa. Karena memang dia satu-satunya memutuskan menjadi seorang Buddhis. Ya. Kalau di sini ada yang seperti itu kan, itu juga tidak mudah tantangan seperti itu. Akhirnya berjalannya waktu, karena suaminya ini juga tidak bisa memberikan tuntunan, panutan ya, dalam kehidupannya sebagai kepala rumah tangga. Akhirnya dengan berat hati itu, ya, si istri itu cerita sama saya, sampai nangis-nangis sebenarnya. Ya, bagaimana lagi kalau sudah pilihannya seperti itu ya. Saya katakan, apapun yang sekarang ibu yakini, walaupun tidak lagi ya, berada di dalam menjadi umat Buddha, tapi Dhamma sebisa mungkin dijalankan. Sebenarnya Dhamma itu kan tidak melabelkan agama ya. Selama itu perilaku yang baik, berlandaskan moral, ya, sila yang baik, ya itu adalah Dhamma. Karena kita di Indonesia ini sudah terkotak-kotak karena agama ya, jadi kita pun menjadi agama Buddha. Tapi di zaman Buddha dulu, ajaran itu disebut Dhamma. Ya, Dhamma itu adalah ajaran kebenaran. Ya, karena akhirnya kepala rumah tangga ini tidak bisa menjadi panutan tuntunan dalam kehidupannya, akhirnya dia kembali lagi ke keyakinannya yang dulu. Ya, jadi dia kembali lagi. Ya, suaminya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Ya, dia tidak bisa menjadi tuntunan, tidak bisa menjadi panutan untuk mengarahkan si istri. Nah, ini juga penting. Nanti kalian nih, para muda-mudi ini, ya, ini kalau suatu saat Anda punya pasangan, ya, itu di luar keyakinan kita, jadilah tuntutan panutan. Memberikan pengetahuan Dhamma yang baik dengan pasangan hidup. Sehingga apa? Dalam rumah tangga kita itu bisa harmonis, bahagia. Kalau dalam satu rumah tangga, ya, menyatukan dua pemikiran itu tidaklah mudah, Bapak Ibu. Ya, kita saja yang kadang-kadang sudah satu keyakinan, masalahnya luar biasa. Iya tidak? Iya kan? Dalam kehidupan rumah tangga suami istri yang sudah berkeluarga, pernah bertengkar tidak dengan pasangan hidup karena beda pandangan. Mungkin sering, ya. Kalau di rumah bertengkar terus ya, nanti kalau satunya pergi nyariin, ya begitulah seninya ya orang berumah tangga. Tapi kalau ada di rumah sudah ada kayak kucing sama anjing bertengkar terus ya. Tapi kalau jauh satu mesti nyariin seperti itu. Nah, karena seperti inilah makanya saya ingin memberikan satu pemahaman kepada umat Buddha. Bagaimana sih kita harus menjadi umat Buddha yang sesungguhnya, yang tidak hanya dari tradisi turun-temurun dari leluhur nenek moyang kita, yang kita pahami hanya luarnya saja, ya, hanya luarnya saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat Buddha itu sebenarnya ada beberapa kelompok atau beberapa golongan sebenarnya, ya. Umat Buddha, ya, seperti para biku itu juga termasuk umat Buddha. Ya. Cuman para biku, samanera, atau bikuni, atau atasilani, itu umat Buddha yang menjalankan hidup selibat atau menjadi seorang pabajita. Ya. Kalau hidup selibat itu berarti kan tidak berumah tangga, hidup sendiri. Yang tujuannya adalah untuk membina dirinya sendiri, ya, untuk membersihkan di noda-noda batin yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah para upasaka, upasika, ya. Para upasaka, upasika itu siapa? Adalah kita-kita yang hidup berumah tangga. Seperti saya, itu upasaka, ibu-ibu, yaitu upasika yang memilih hidup berumah tangga. Tapi tidak cukup hanya di situ. Ada juga, ya, umat Buddha yang memilih hidup sendiri. Tidak menjadi biku, tidak menjadi upasaka atau tidak berumah tangga maksud saya.
tapi dia memilih hidup sendiri. Nggak tahu milih hidup sendiri ini karena terpaksa atau memang pilihan. Ya. Katanya orang bilang kalau jomblo itu nasib, ya. Jomblo itu udah takdir. Tapi kalau menjadi biku, menjadi perumah tangga itu pilihan, ya. Nah, tapi ada juga orang yang mau hidup sendiri. Karena apa? Dia lebih bahagia, lebih senang kalau hidup sendiri. Karena dalam agama Buddha itu ya, hidup itu adalah pilihan. Kita memilih hidup di mana kita bahagia. Kalau saya bahagia, saya merasa cocok sebagai seorang biku, ya menjadi seorang samana, seorang pabajita yang hidup selibat, ya, bisa bermanfaat untuk banyak orang, banyak makhluk. Ya. Kalau mungkin saya mungkin lebih cocok hidup berumah tangga, ya, berkeluarga. Silakan. Semua kehidupan itu ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Ya, ada saya memilih hidup sendiri, ya, tidak berumah tangga, tapi juga tidak menjadi seorang biku, hidup sendiri. Tapi kalau di masyarakat biasanya orang hidup sendiri itu biasanya, wah ini sudah nggak laku ini, ya. Umurnya sudah lewat, ya, sudah nggak laku katanya. Jadi kalau biasanya wanita dibilang kalau di kampung-kampung itu biasanya kan kalau di desa itu usia pernikahan itu relatif usianya masih muda-muda. Ya. Nanti kalau sudah umur 28 saya atau 27 tahun, wah ini perawan tua katanya, sudah nggak laku. Ya. Tapi beda dengan kehidupan kita di kota. Di kota itu lebih maju lagi, ya, pola pemikirannya. Karena apa? Ya mereka dari segi pengetahuan, terus pengalaman hidup, mereka perlu persiapan yang matang untuk hidup berumah tangga. Ya biasanya di usia ada yang 19, ada yang 29 tahun, ada yang 30 tahun, ya. Biasanya lebih lebih tua sedikit, ya. Nah, mereka yang hidup baik itu menjadi pabajita, perumah tangga atau hidup sendiri, ya. Yang kalau hidup sendiri biasanya disebut dengan hidup sebagai brahmacari, ya. Brahmacari itu biasanya hidup ya hanya sendiri. Tapi biasanya mereka yang hidup sendiri ada juga umat Buddha itu hidup sendiri tidak berkeluarga, ya tidak menjadi biku, tapi hidupnya dicurahkan untuk di mana? Biasanya untuk melayani seperti wihara, ya, tukang bersih-bersih wihara atau mungkin masak-masak di wihara. Ya dia tidak hidup selibat, ya tidak berumah tangga, tapi dia hidup sebagai brahmacari, ya. Nah, upasaka upasika ini Bapak Ibu, ya, sebagai upasaka upasika ini, ya, sebagai umat Buddha, kita sebagai umat Buddha ini, ya, itu ada hal-hal yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena menjadi upasaka upasika ini, ya, kita menjadi umat Buddha harus ada aturan-aturan yang harus kita jalankan, ya, sebagai umat Buddha. Apa itu? Kalau dia sebagai pabajita, ya dia harus melaksanakan sila atau kemoralan sebagai seorang pabajita. Kalau kita sebagai umat awam, ya kita melaksanakan 5 sila. Ya. Kalau mungkin kita meningkatkan lagi kehidupan kita, ya mungkin berlatih atas sila, ya itu bisa kita menjalankan 8 sila. Ya, itu kualitas-kualitas kehidupan yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha. Upasaka atau upasika, Bapak Ibu, itu terdiri dari sebenarnya dari istilah upacari, ya, yang berarti mendekatkan diri, ya. Mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya. Kalau kita menjadi umat Buddha, Bapak Ibu, itu sebenarnya sangatlah mudah, ya. Kalau di zaman Sang Buddha dulu, orang awam ingin menjadi pengikut Buddha, dia hanya mengulang, ya, mengulang syahadat. Kalau istilah umumnya, ya, dalam agama Buddha kan ada tisarana, ya. Kalau kita sudah mengulang tisarana itu berarti kita sudah sah menjadi umat
Buddha. Tahu ya sarana ya? Budang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangghang saranang gacchami. Ya, aku berlindung pada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Sah kita menjadi umat Buddha. Tadi kan sudah mengulang itu ya. Sudah, jadi kita semua ini sudah sah menjadi umat Buddha. Namun dengan perkembangan zaman ya, menjadi umat Buddha ya, itu ada ritual-ritual tambahan khusus biasanya yang dilakukan biar lebih marem, biar lebih greget. Ya. Biasanya apa? Sampai istilahnya apa, seperti ritual upasudi ya, upasaka, upasika, wisudi, upasaka, upasika itu ya. Nah, biasanya ada bantenya, ya ada upacaranya, nanti ada upacara wisudinya, upasaka, upasika, terus nanti dari situ dapat nama Buddhis. Itu biasanya umat-umat tambah seneng ya. Kalau punya nama Buddhis sih seneng. Semua sudah punya nama Buddhis ya. Ya. Kayak apalagi sekarang ada aturan katanya kalau mau berumah tangga itu harus ada di wisudi upasaka upasika dulu. Kalau belum bisa katanya ya. Ada aturan tambahan itu. Nah, biasanya kenapa dibuat seperti itu? Ya, ibarat seperti ini aja. Kalau kita sekolah sudah menempuh pendidikan, terus di akhir dari sekolah itu kita tidak mendapatkan sesuatu, kan kayaknya masih ada yang kurang. Minimal itu dapat ijazah lah, ya. Kok dapat ijazah itu rasanya seneng ya. Kalau dulu kita kuliah itu kan dari semester 1 sampai semester 8 itu nanti habis skripsi kita dapat ijazah, rasanya wah, bangga, seneng. Ya sama, kita pun kalau sudah di wisudi upasaka upasika mendapat nama Buddhis itu rasanya seneng. Ya, karena oh nanti diingat-ingat terus oh nama Buddhis saya ini loh. Nah, tujuannya apa? Dengan memiliki nama Buddhis ini diharapkan oh iya nanti kita itu lebih semangat lagi, lebih aktif lagi ya dalam kegiatan di wihara ya, datang ke wiharanya lebih semangat ya, mempelajari dhammanya lebih semangat. Nah, itu tujuannya setelah kita di wisudi menjadi upasaka upasika. Kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Karena kita sudah menjadi umat Buddha, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sebagai umat Buddha hanya mempelajari secara teori saja, maka itulah yang banyak terjadi. Umat Buddha itu lompat pagar. Beberapa banyak ya, dari dulu masih saya samanera, adik-adik tingkat itu sudah jadi samanera. Akhirnya sekarang saya lihat, saya kadang-kadang chatting itu, oh ternyata sudah tidak di Buddhis lagi, ya, ternyata sudah pindah. Ya. Karena apa? Ya dia hanya mempelajari secara teori saja. Ya. Ritualnya dia pelajari, tapi spiritualnya belum meresap masuk ke dalam dirinya, sehingga ya gampang sekali. Ya. Banyak sarjana-sarjana agama itu yang lompat pagar dengan mudahnya. Karena apa? Karena mungkin karena faktor pernikahan. Ya. Kalau seperti saya membina di Wonogiri itu, umat Buddha di situ tuh habis karena apa? Salah satu faktor adalah pernikahan. Ya. Kalah kita. Agama Buddha itu kalah di situ. Makanya sekarang tinggal yang tua-tua, tinggal nunggu waktu saja berapa tahunnya akan datang, wihara itu akan menjadi bangunan tua yang penghuninya bukan lagi manusia kayaknya ya. Penghuninya sudah lain lagi ya, bukan lagi manusia nanti penghuninya. Karena apa? Generasi penerusnya sudah tidak ada. Sudah tidak ada, sudah habis karena ya salah satu faktor pernikahan atau mungkin faktor dari ya itu kedekatan orang-orang yang punya pengaruh, yang gampang mempengaruhi umat-umat di sana, sehingga ya gampang sekali umat itu untuk melompat ya. Nah, saya harap nanti di sini yang ada ini yang muda-mudi ini suatu saat kita bisa memegang ya keyakinan kita dengan sebaik mungkin, dengan sekuat mungkin ya.
Karena apa seperti itu? Saya pernah cerita dengan salah satu seorang biku mengatakan seperti ini. Kalau kita hidup sudah mengenal Dhamma, ya, kita sudah mengenal Dhamma, kita meninggalkan Dhamma, itu sama halnya kita menggali lubang untuk penderitaan atau kelahiran di alam-alam menderita. Nah, bisa bilang alam neraka. Ya. Kalau kita meninggalkan Dhamma. Saya pikir, kenapa bisa seperti itu? Kira-kira apa alasannya? Ada yang tahu alasannya? Kita meninggalkan Dhamma, akan dengan mudah kehidupan kita, kelahiran kita yang akan datang itu lahir-lahir di alam-alam menderita. Saya sering merenungkan, oh mungkin alasannya adalah kita sebagai umat Buddha, sebagai upasaka-upasika, kita kan berpegang teguh pada Dhamma, terutama 5 kemoralan, 5 sila itu ya. Ya kan? Kadang-kadang kita sebagai umat Buddha saja, 5 sila itu ada yang tidak selamat. Ya kan? Kita tahu loh ini, Dhamma, kita mengenal Dhamma, tahu 5 sila ini. Bagaimana kalau kita tidak lagi mengenal Dhamma? Kira-kira 5 sila ini dikenal tidak? Tidak. Ya. Panatipata, Weramani, Sikap, Padang, Samadhyami. Wah, membunuh itu gampang aja dia lakukan. Ya kan? Dengan mudah saja. Padahal kita mengetahui agama Buddha, kita meyakini adalah hukum karma. Kita sering memperpendek umur makhluk lain, ya karmanya kita akan terima sendiri, ya kan? Terus apa? Panatipata, adinadana, perak manis, sikap padang, samadhyami. Ya, mengambil barang yang tidak diberikan. Ya. Kamesu micacara, werak manis, sikap padang, samadhyami. Ya. Melakukan hubungan asusila, itu juga kan pelanggaran sila. Terus apa lagi? Musawada, werak manis, sikap padang, samadhyami. Menghindari bicara bohong. Surami raya, ya. Surami raya itu juga menghindari makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Kita sebagai umat Buddha saja yang sudah memahami 5 sila ini, mengerti 5 sila ini, kadang-kadang masih terlanggar. Ya kan? Apalagi kita tidak tahu sama sekali dan tidak diwajibkan. Itu ya sudah dengan gampangnya, ya. Bahkan di agama Buddha yang sudah diwajibkan saja kadang-kadang masih kecolongan kita ya, masih kecolongan. Oh iya, ini melanggar ini, ya. Tapi kalau kita sudah memahami, sudah mengerti itu, ya, kita akan kembali lagi ke jalan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyebabkan, ya, kenapa orang yang meninggalkan Dhamma itu dengan mudahnya akan terlahir di alam-alam menderita. Ya. Makanya kita bahagialah kita yang sudah mengerti Dhamma, mengerti ajaran Sang Buddha, yang kita memiliki pemahaman 5 sila itu. 5 kemoralan yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya ada menulis beberapa di sini. Ya. Di sini ini kualitas ya, 10 kualitas baik yang perlu dikembangkan oleh seorang umat Buddha sebagai wujud penghormatan tertinggi kepada Tiratana. Itu dalam kitab Milinda Panha, ya. Kitab Milinda Panha. Yang pertama, ya, selalu menginginkan kesejahteraan sangga dan menempatkan Dhamma sebagai yang utama dalam hidup. Ya. Jadi dalam kehidupan ini, apapun yang kita alami Bapak Ibu, mau kita mengalami penderitaan, kehidupan kita lagi susah, kita selalu menempatkan Dhamma dan Sangha itu di posisi yang utama. Permata, di posisi yang utama. Karena banyak kejadian. Apalagi sekarang zaman sudah modern ya. Zaman modern, masalah kehidupan kompleks sekali ya. Masalahnya bermacam-macam sekali. Kadang-kadang mungkin ada sebagian orang yang hidupnya susah, ya, susah secara ekonomi. Tapi kadang-kadang karena diiming-imingi harta, ya, tahta, ya, wanita, wah gampang sekali
goyah. Ya, gampang sekali goyah. Ya. Dia tidak lagi memposisikan dhamma sangga ini sebagai yang utama. Kita lihat di dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita saja, lingkup kita saja umat Buddha itu. Ya, kadang-kadang karena pasangan hidup, waduh nyari kalau di agama Buddha sendiri sulit Pak, ya sulit. Ya dadanya di luar ya terpaksa ya pindah, ya. Terpaksa lompat. Ya. Berarti kita tidak memposisikan dhamma ini sebagai yang utama. Kalau kita memposisikan dhamma sebagai yang utama apa? Oh, kalau sebagai pemuda yang masih muda-muda, kalau kamu mau sama saya, ya ikut dengan saya, ya saya akan mau. Ya. Kalau enggak, ya sudah. Berarti kita tidak cocok. Berarti dia memposisikan dhamma itu sebagai yang utama. Karena dia tidak mau meninggalkan keyakinannya. Lebih baik hidup sendiri aja lah menjadi seorang brahmacari. Ya. Atau mungkin ya sudahlah. Kalau yang cewek jadi atasilani, atau mungkin yang cowok jadi biku. Gitu. Ya, bisa seperti itu. Karena apa? Dia memposisikan dhamma sangga ini sebagai yang utama dalam kehidupan. Tidak akan gampang goyah. Diiming-iming harta, diiming-iming tahta, wanita itu dia tidak akan gampang goyah. Ya, karena dia memposisikan permata ini sebagai yang utama dalam kehidupannya. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, memberi dengan ketulusan. Nah, di sini sebagai umat Buddha, selain kita memposisikan dhamma sangga di urutan pertama, yang kedua adalah kita itu bisa memberi dengan tulus. Ya istilahnya kalau kita sering mendengar itu adalah dana. Kalau dana ini kan kalau umat Buddha sudah bukan lagi hal yang asing lagi ya di telinga kita ya, dana sering. Namun dana ini pun ada tingkatannya Bapak Ibu. Ya, ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama dandam piyohoti. Ya, dandam piyohoti itu berdana hanya untuk apa? Menjaga relasi atau untuk nama baik biasanya. Kita berdana kan kadang-kadang orang berdana itu tujuannya kan macam-macam ya. Oh, saya berdana lah ke wihara biar atau mungkin berbuat baik agar relasi saya ini di kehidupan saya di masyarakat bisa terjaga. Ya. Dikenal dengan oh si A itu orangnya baik, ya. Orangnya dermawan. Ya. Mungkin hanya untuk mendapatkan nama baik. Ya. Kalau tujuannya itu pada saat berdana itu, oh ya relasinya bagus, nama baik sudah didapat, ya sudah selesai di sana. Ya. Kalau tujuannya itu berdana dengan tujuan yang pertama ini. Setelah itu didapat mereka sudah berbuah ya. Karena tujuannya berdana kan dapat itu, dapat relasi dan menjaga nama baik. Ya. Ada lagi tujuan berdana yang kedua, ayurarogya sampati. Tujuannya itu apa? Tujuannya lebih tinggi lagi. Apa itu? Panjang umur, ya, kedudukan, ya mungkin kehidupan yang lebih baik. Kalau di dalam Tiro Kuda Sutta ya, Nidikanda Sutta ya, itu kan ada dijelaskan. Ya, dengan melakukan kebajikan itu suara merdu, ya, nama baik, kedudukan, kesejahteraan, ya diraih dengan hal-hal seperti itu ya. Ya, seperti yang dijelaskan itu paras yang indah, suara merdu, perawakan yang rupawan, rupa yang elok, kekuasaan, pengikut, segala pahala itu diperoleh dengan hal-hal seperti itu ya. Itu tujuan yang kedua. Pada saat itu sudah tercapai, cukup berarti. Ya kan? Cukup berhenti di situ. Kalau kita berdana dengan tujuan-tujuan seperti itu. Ya. Nah, ada tujuan yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu dari berdana. Ya. Apa itu? Tujuan yang ketiga ini adalah berdana untuk melenyapkan kekotoran batin. Ini tujuan berdana yang tertinggi. Ya. Makanya kalau kita melakukan kebajikan, Bapak Ibu saudara sekalian tujuannya yang mana? Kalau nanti tujuannya saya biar
dapat relasi lah. Pada saat itu tidak tercapai, Bapak Ibu akan kecewa, marah-marah. Tidak dikenal orang itu akan marah-marah, uring-uringan. Ya, berbuat baik tidak lagi tulus. Ya. Bahkan berbuat baiknya itu masih dilekati. Kalau apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan harapannya, dia akan kecewa berat. Ya, karena tujuannya itu. Tapi kalau tujuannya adalah berbuat baik untuk melenyapkan kekotoran batin, ini adalah tujuan yang sangat-sangat luhur. Ya, apakah yang tadi-tadi itu relasi, nama baik, suara merdu, terus kedudukan, harta kekayaan, itu bisa didapat tidak? Bisa. Ya. Seperti ini Bapak Ibu kalau diumpamakan. Seperti kita sekolah. Kalau sekolah itu, kalau jenjang SMP itu ada 3 tingkatan ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP ya biasanya ya. Kalau yang pertama tadi ya relasi, terus kita mungkin nama baik, itu ibarat seperti kita masih kelas 1 SMP. Ya, ya kalau nanti kelas 1 SMP ya pelajarannya kita yang dapat di situ-situ saja pengetahuan kita. Ya. Nanti ningkat lagi ke kelas 2 SMP seperti perumpamaan yang kedua tadi. Umur panjang, suara merdu, ya, kedudukan, terus dan lain sebagainya, lahir di alam surga, ya, melakukan kebaikan. Itu ibarat kelas 2 SMP tatarannya lebih naik lagi. Tapi kalau kita mentok di situ, pelajaran kita mempelajari jenjang SMP itu hanya mentok sampai kelas 2, ya pengetahuan kita hanya sampai kelas 2 itu saja. Iya kan? Karena kita belum pelajari yang kelas 3. Nah, nanti kalau naik lagi ke kelas 3, ya, tujuannya berbuat baik untuk membersihkan kekotoran batin. Yang kelas 1, kelas 2, itu kita dapat tidak? Dapat. Pengetahuan itu kita dapat tidak? Kita dapat. Karena kita melewati itu. Tapi kalau kita tujuannya yang 1, 2 ini, yang ketiga kita tidak dapat. Ya. Makanya sekarang kalau kita berbuat baik, berdana kepada siapapun, ya, berdana kepada sangga, untuk wihara, berdana dimanapun, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengikis atau menghilangkan kekotoran batin. Itu adalah tujuan yang luhur. Makanya kita berdana kepada siapapun, kita tidak akan kecewa nantinya. Ya. Karena pernah terjadi Bapak Ibu, itu di wihara saya sendiri di Wonogiri. Seorang umat kadang-kadang kalau di sana itu wihara jarang bantenya mau datang ke wihara. Ya. Suatu ketika ya ada bante datang, umat Buddha kita kasih info dan mereka berdana. Mereka berdana, sudah dananya sudah dipersembahkan ke bante. Suatu ketika si ibu ini melihat dananya itu tidak disentuh sama bantenya. Tidak disentuh. Wah, kecewa berat dia. Sampai sekarang tidak mau berdana, mogok. Karena apa? Dia sepertinya tidak ikhlas kalau dana yang dia bawa ke wihara itu dimakan oleh umat yang lain. Kayak tidak ikhlas kalau tidak bantinya tidak menyentuh, dia kecewa berat. Alah, bantinya didanain juga nggak mau dimakan, ngapain berdana? Nah, itu kan konsep berdana yang tidak tepat. Ya. Kalau kita sudah memberi, sudah melepas, ya jangan dipikirkan lagi. Ya. Mau siapa nanti yang menerima atau memakan dana itu ya silakan karena sudah dilepas. Ya tadi tujuannya dia bukan lagi tujuannya untuk mengikis kekotoran batin ini, melenyapkan kekotoran batin. Tapi tujuannya biar ditahu nih kalau ini yang dana ini saya gitu ya. Makanya kadang-kadang ya umat Buddha itu kalau tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang berdana, kadang-kadang ada bante rebutan berdana ya, sampai iso dorong-dorongan. Ya, karena pemahamannya masih kurang. Tujuannya berdana itu masih kurang ya. Kalau cuma untuk nama baik biar ditahu orang, ya, dikenal orang, itu tujuan masih di level bawah ya, masih di level bawah. Nah, Bapak Ibu ya, saudara sekalian, selanjutnya adalah jika melihat kemunduran dari ajaran Buddha, maka dengan sekuat tenaga akan membantu menegakkannya. Nah, jika Bapak Ibu suatu saat melihat di tempat-tempat tertentu ada kemunduran di dalam ajaran Buddha, dia akan bisa membantu menegakkan kembali ajaran Buddha itu. Ya, umpamanya di wihara-wihara tertentu ini umatnya sudah mulai habis ini, atau mungkin mulai kurang, atau mungkin sudah tidak aktif lagi ini wihara ini.
Nah, bagaimana kita ini yang punya kemampuan bisa mengaktifkan lagi ya kegiatan-kegiatan wihara itu. Kita mengaktifkan lagi umat-umat yang masih ada itu bisa datang ke wihara lagi, bisa belajar dhamma lagi. Kita tegakkan lagi. Mungkin di sini umatnya sudah mulai berkurang nih. Ya kan? Bagaimana cara menegakkannya? Adakan sekolah minggu. Beri fasilitas sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang baik. Sehingga anak-anak itu senang datang ke wihara. Ya. Jangan kita itu sebagai umat Buddha alergi dengan anak-anak. Karena saya lihat beberapa wihara itu kalau umat Buddha ada puja bakti, mungkin yang tua-tua puja bakti di satu Dhammasala, terus anak-anak ribut suaranya, waduh rasanya langsung muarah juengkel itu, kadang-kadang begitu kan. Ini anak-anak nggak bisa diatur nih ya, karena makannya susu sapi udah kayak sapi, gitu ya. Kebacaan susu sapi kan begitu. Nah, nggak bisa diatur, sulit diatur. Padahal agama Buddha di kemudian hari berkembang karena anak-anak ini. Makanya saya kalau di wihara tempat saya sana Wonogiri, saya bilang sama umat, ada anak-anak kecil bawa ke wihara. Ya. Mereka rame di wihara nggak apa-apa. Karena ya ini cikal bakal agama Buddha di kemudian hari. Kalau dia sudah takut datang ke wihara, bagaimana kemudian hari wihara kita? Ya. Kalau dia sudah tidak nyaman datang ke wihara, bagaimana nanti perkembangan wihara? Makanya dia datang ke wihara mau ribut, biarin aja, ya, datang aja. Ya kita harus terima itu, ya namanya anak-anak ya seperti itu. Ya, bisanya ya ribut, ya, bisanya ya bercanda begitu, masih dunianya masih seperti itu. Jangan kita tuntut anak-anak seperti pemikiran orang dewasa, orang tua suruh diem, oh ya diem, ya nggak bisa anak-anak. Ya kalau anaknya mungkin kebutuhan khusus ya suruh diem aja nggak mau gerak. Tapi anak-anak umumnya ya aktif, ya ada temennya ya sosialisasi ya, seperti umumnya anak-anak. Nah itu. Nah jadi kalau kita melihat ada tempat-tempat tertentu, mungkin kalau ada di tempat tertentu, oh iya ini ada anak-anak yang mungkin kan banyak di daerah-daerah itu yang beragama Buddha, anak-anaknya masih kecil dan dia tidak punya guru agama. Nah, biasanya ada donatur-donatur itu orang-orang yang membantu. Ya udah, siapa yang mau ngajar nanti saya akan berikan transport umpamanya. Nah, itu sama dengan kita menegakkan kembali agama Buddha. Ya, kita membantu seperti itu. Apa yang kita bisa? Itu yang kita lakukan. Nah, itulah sebagai upasaka, upasika. Nah, terus yang keempat, terbebas dari segala macam ketahayulan dan memiliki pengertian benar. Nah, itu sifat biasanya umat Buddha kan senangnya yang tahayul-tahayul ya, mistik-mistik. Makanya saya sering lihat kalau ada bahante yang memiliki atau biku memiliki ya, longpo istilahnya, mungkin kalau luar negeri itu ada longpo ini sakti ya, memiliki ini mistiknya luar biasa. Umatnya yang datang itu luar biasa. Minta apa? Minta gelang, minta diramal ya semacam-macam. Saya senang kalau ramalannya Bante Kanti itu ya. Kalau Bante Kanti ada umat datang, Bante coba ramal saya. Bante Kanti mengatakan, kamu akan saya ramal dan ramalan saya tidak akan meleset. Apa itu? Suatu saat kamu pasti mati. Tidak akan meleset. Saya ingat terus itu ramalannya Bante Kanti ya. Makanya Bante Kanti itu meramal tidak akan pernah meleset. Cuma nggak tahu matinya kapan itu kan nggak tahu ya. Ya. Tapi umumnya kita umat Buddha itu masih senang dengan hal seperti itu, mistik-mistik itu senang. Ya. Kadang-kadang banyak saya lihat umat Buddha itu karena untuk kedudukan, jabatan, dia tidak lagi mengutamakan dhamma ini di posisi utama. Tapi dia cari tempat-tempat yang di mana ya ini ada yang tempat-tempat yang angker mungkin ya di Gunung Kelut sana atau mungkin di bawah-bawah pohon. Dia tujuannya apa? Ya mencari hal-hal mistik yang bisa meningkatkan kualitas hidup. Ya. Mungkin mendapat kekayaan, ya kesejahteraan dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah ini kalau kita masih seperti ini berarti tidak termasuk dalam 10 kualitas upasaka, upasika. Ya. Nah, kalau kita masih mau menjadi upasaka upasika yang masih di dalam 10 ini adalah kita harus memiliki pengertian yang benar ya, bahwa dhamma itu adalah sudah yang utama. Kita tidak mencari perlindungan di luar dari dhamma itu sendiri ya. Nah, yang selanjutnya
Bila ada kejadian yang tak menyenangkan dalam hidup, kita tidak boleh memikirkan hal yang lain selain Buddha. Ya. Nah, kadang-kadang kan kita begitu. Kalau kita lagi susah, kadang-kadang kita rajin tuh datang ke wihara kan, rajin puja bakti, mungkin rajin meditasi, rajin baca parita. Tapi kehidupan kita tidak berubah-berubah, susah aja ya. Karena kita merasa susah, kadang-kadang kita dengan mudahnya mencari hal yang di luar dhamma itu. Ya kan? Karena kamu ngapain sih di agama Buddha ya hidupmu ya begitu-begitu aja malah tambah susah, suruh berdana terus ya malah tambah susah itu. Ya, lebih baik kamu ikut saya aja lah. Nanti saya bantu kamu. Diiming-iming begitu pindah, lompat. Ya, sudah tidak lagi masuk dalam 10 kualitas upasaka upasika itu. Ya. Nah, selanjutnya yang keenam, tertib, baik, ramah dalam setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ciri-ciri upasaka upasika itu apa? Orang yang pikirannya baik, ramah ucapannya, perbuatannya juga. Ya. Karena segala sesuatu itu kan diawali dari pikiran ya. Kalau pikiran kita itu sudah tidak baik, ya ucapan kita akan keluar tidak baik. Begitu juga dengan perbuatan kita. Nah, seorang upasaka upasika yang berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dalam 10 kualitas ini adalah orang yang memiliki pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Ya, makanya itu nanti kita saya sebagai upasaka upasika ini apa yang harus saya miliki, nanti ada 10 kualitas itu. Nah, selanjutnya yang ketujuh, rukun dan harmonis dengan sesama. Nah, kadang-kadang kita itu dengan sesama umat Buddha, intern masih lingkup kita ya, intern umat Buddha, itu sering terjadi tidak rukun. Mengalami tidak? Kadang-kadang si A, si B rasan-rasan, ya, dan gibah, ya, ngomongin ini. Ya, kita harus menyadari Bapak Ibu, kita ini umat Buddha ini ya berbagai macam. Ya, kadang-kadang tidak hanya macam-macamnya dari bentuknya saja, dari segi ekonomi, dari kehidupan kita itu berbeda-beda. Ya, mungkin apakah semua umat Buddha ini, kadang-kadang kan umat Buddha dikenal, oh umat Buddha ini udah mampu-mampu semua kok. Ya, udah mampu-mampu semua. Apa semuanya seperti itu? Tidak. Kadang masih ada, yang susah juga masih ada. Ya. Nah, kadang-kadang sesama umat Buddha intern ini saya tidak harmonis. Tidak harmonis, makanya sering terjadi perpecahan antara umat Buddha. Sekarang sudah waktu membangun ini masih kumpul nih, masih jadi satu, masih kompak. Nanti sudah jadi, sudah megah ini wihara, mulai itu ada gesekan. Mulai ada gesekan, nah berbentuklah kelompok-kelompok. Ya, nanti mulai kalau di Sanggai sekte-sekte. Nah, baik kelompok-kelompok. Nah, ini sama-sama kuat nanti karena sudah tidak nyaman, keluarlah dia. Nanti akan membentuk kelompok baru dan membangun wihara baru. Karena saya lihat perkembangan agama Buddha itu begitu. Ya, tidak rukun. Ya, makanya sekarang kalau kita sudah menjadi upasaka upasika, rukunlah. Ya, rukun antar sesama umat Buddha. Bagaimana membentuk kerukunan? Ya kalau ada masalah, ya, apa yang harus kita lakukan? Karena ada pepatah Jawa yang mengatakan, kalau kita punya masalah itu, ya sebisa mungkin ngalah, ngalih, ya ngerti ya? Ngalah itu apa? Mengalah. Mengalah bukan memang kita kalah, tapi mengalah untuk tidak terjadi masalah, ngalah untuk menang. Karena kalau kita tidak mau mengalah, ribut jadinya. Egonya sendiri-sendiri itu akan jadi ribut. Gesekan itu akan terjadi. Karena nggak ada yang mau mengalah. Ya kan? Nah, kalau kita sudah bisa mengalah, mungkin ribut di sini atau mungkin di keluarga kita. Jurus yang kedua apa? Ngalih. Ngalih itu apa? Minggir, minggat. Ya, ngalih. Ngalih ya. Kalau istri ribut di rumah ngoceh terus, lebih baik jurus yang paling ampuh itu adalah tinggal ngalih ya. Karena kalau wanita itu diladenin malah tambah jadi ya. Tambah jadi perang
dua jadinya ya. Nanti bisa terang beneran. Ya. Jadi kalau udah wanita itu udah ngoceh, kalau bapak itu jurus yang utama itu adalah ngalih. Ya. Tinggal aja pergi nanti diam-diam sendiri. Ya. Ya. Kalau sudah ngalih itu ngalah sudah tidak bisa. Umpamanya ada masalah, ngalah kita tidak bisa. Orang itu masih aja cari masalah. Masih aja. Kita ngalih masih aja cari masalah. Yang terakhir ngamuk. Ya. Sering-sering kan kita itu ada masalah tidak ngalah, tidak ngalih, tapi langsung ngamuk. Ya kan? Kita itu seringnya langsung ngamuk. Masalahnya apa? Ya kita langsung ujung-ujung langsung ngamuk. Ya, ada masalahnya ngamuk dulu. Ya, nanti baru berpikir, oh iya ini nggak bener ini. Tapi wis ngamuknya dulu. Nah makanya ini istilah pepatah Jawa ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, saya ada masalah dengan pasangan hidup, dengan orang-orang di sekitar saya atau tetangga saya. Oh, coba ngalah dulu lah. Ngalah, kalau sudah ngalah dia masih aja cari masalah, coba kita ngalih. Ya. Pindah dulu mungkin. Nah, ngalih masih aja dia terus ngikut-ngikut ya. Mungkin ya terakhir itu ngamuk. Ujung-ujungnya ngamuk. Ya, tapi ya, ngamuk itu sebisa mungkin jangan ya. Karena di dalam Buddhis itu tidak disarankan untuk sifat yang ketiga ini ngamuk itu segala sesuatu masalah yang ada itu selesaikanlah dengan baik, dengan kepala yang dingin, dengan cinta kasih ya. Nah, yang ke-9, tidak menggunakan Buddha Dhamma untuk menipu orang lain demi keuntungan dan popularitas semata. Kadang-kadang agama Buddha itu ini berapa kejadian ya di Jawa Tengah itu di mana-mana itu kan ada kejadian. Jadi agama Buddha itu dipakai bisnis ya. Jadi pakai bisnis cari dana gitu, masuknya yang nyari itu berapa persen untuk wihara berapa persen ya. Itu kan Bante Panya pernah bilang itu kan. Jadi menggalang dana ke satu komunitas ya. Masuk ke wihara sekian persen, tapi masuk ke kantong ini sekian persen. Itu kurang pas, ya tidak tepat kalau kita sebagai upasaka upasika. Karena apa? Kita menggunakan agama ini untuk bisnis. Tapi sekarang sebenarnya di mana sih yang nggak bisnis ya? Semua itu hampir ada bisnisnya ya. Ya seperti itu. Tapi kita tidak menggunakan dengan cara-cara yang salah dengan untuk keuntungan diri sendiri. Nah, yang keberapa ini? Terakhir yang ke-10. Menerima perlindungan dengan berpedoman pada tiratana ya. Jadi kalau kita sebagai upasaka upasika kita sudah menerima perlindungan tiratana sebagai pelindung kita. Upasaka upasika ya kita berlindung kepada tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, itu dijelaskan dalam Milinda Panha ya. Nanti ada 10 kualitas umat awam ya, seorang upasaka upasika yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai umat Buddha ini punya kewajiban Bapak Ibu. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita menjaga moralitas kita dan melaksanakan dhamma itu sendiri. Karena umat Buddha itu nanti dilihat itu, oh ini umat Buddha ini dilihat itu dari tingkah lakunya, tindak tanduknya. Oh ini tuh umat Buddha. Ya. Kita itu memang sedikit ya. Ya, sedikit nggak apa-apa. Yang penting sedikit kita aman, kita tenang, nyaman di situ. Ya sedikit itu kita rawat, ya, kita jaga dengan baik. Untuk apa kalau kita banyak di situ tidak aman, tidak tenang ya? Kan tidak pas seperti itu. Nah, jadi itulah 10 kualitas sebagai upasaka upasika. Nah, masih bisa dilanjut apa sudah? Biasanya kalau lama-lama dikasih dhamma di sana bosen. Ya, itu di dalam Milima Panha. Sekarang saya lanjutkan di dalam Anguttara Nikaya. Itu juga dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya. Di dalam Anguttara Nikaya itu juga dijelaskan ada 5 kualitas seorang umat awam ya. Yaitu yang pertama itu ya sama hampir tadi, ia memiliki keyakinan. Yang kedua, ia bermoral. Yang ketiga, ia tidak bersifat tahayul dan mempercayai kama, bukan tanda-tanda gaib. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ia tidak mencari yang layak menerima persembahan di luar dari sini.
Itu maksudnya apa? Jadi sebagai umat Buddha, dia akan mengutamakan di sini dulu. Maksudnya di sini dulu apa? Ya seperti menyokong kehidupan para biku, sangga. Itu kewajiban kita sebagai upasaka upasika. Ya kan? Kan salah satu kewajiban di dalam Cigalowada Sutta, ya kan? Kewajiban seorang umat awam adalah menyokong kehidupan para biku, yaitu 4 kebutuhan pokok itu. Kita melakukan kebajikan di sini dulu. Kadang-kadang kita umat Buddha itu ya, di dalamnya sini masih susah, tapi kita ingin keluar. Biar apa? Oh, biar ditahui loh umat Buddha hebat. Ini loh dari hari ini hebat. Padahal di dalamnya ini masih banyak yang susah, masih banyak yang keberantaan. Ya, harusnya diatur di dalam dulu. Baik dulu, di dalam ini ditata bagus dulu. Banyak. Contohnya kalau dalam kehidupan kita di masyarakat, kita hidup ini umat Buddha kalau di daerah-daerah itu masih banyak yang susah-susah tuh. Ya, ya kita bantu mereka dulu. Nanti bagaimana umat Buddha ini sudah bagus, ya baru kita mulai keluar lagi sekitar kita. Karena kan mulai dari diri sendiri dulu kan, baru kita keluar. Jadi kita mengutamakan sangga dulu, ya berdana sangga. Karena kita tahu berdana itu, ya itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah si penerima dana, ya kan? Semakin bermoral oleh yang menerima dana kita itu, maka buah karma yang kita lakukan kebajikan itu pun buahnya akan semakin besar. Ya, beda loh. Bapak Ibu berdana kepada Bante dengan berdana kepada saya itu sudah berbeda. Ya, karena apa? Mesti kepada Bante akan lebih besar pahalanya, kebajikannya. Karena apa? Bante itu melaksanakan sila kehidupan spiritual yang luar biasa. Ya, tujuannya untuk mencapai kesucian, apalagi para biku yang sudah mencapai tataran kesucian, itu pahalanya luar biasa. Makanya saya sering ditanya, umat Buddha itu apa perlu sih berbuat baik milih-milih? Saya katakan perlu. Kenapa? Karena di mana kita menanam itu akan mempengaruhi kualitas tanaman kita. Seperti umpamanya kita punya benih nih, benih kita sudah unggul Bapak Ibu. Benih itu apa? Kita mencari sesuatu itu dengan mata pencarian yang benar. Ya, dengan mata pencarian benar. Mata pencarian yang benar itu apa? Ya sudah tidak lagi melakukan pembunuhan, bukan mencuri. Pokoknya mata pencarian yang benar tidak merugikan makhluk lain. Ya, kita cari dengan jerih payah keringat kita sendiri. Nah, sekarang benih yang unggul ini kita mau tanam di mana? Lek Bapak Ibu tanam di atas batu, kira-kira tumbuh tidak? Tidak akan tumbuh. Bapak Ibu tanam di pasir, kira-kira tumbuh? Mungkin bisa ngecambah saja. Karena dapat kelembapan cambahan, tapi tidak akan bisa tumbuh subur. Nah, tapi kalau Bapak Ibu cari lahan yang subur, ya, tempat yang bagus, itu akan tumbuh subur dan memiliki kualitas buah yang super, yang luar biasa. Ya sama, kita pun aku pilih-pilih. Karena kita tahu ladang yang subur dengan ladang yang tidak subur, yang tandus. Nah, di mana itu? Ladang yang subur adalah sangga. Ya. Nah, yang kelima, ia melakukan perbuatan-perbuatan berjasa di sini terlebih dahulu. Ya, perbuatan-perbuatan berjasa itu di mana dilakukan? Di sini dulu. Ya, di lingkup kita umat Buddha ya berjasa itu di mana? Ya kepada orang tua, yang orang tua, terus para biku, bante itu, terus wihara, lain-lain. Berjasa, perbuatan-perbuatan berjasa dilakukan di sini dulu. Ya, baru nanti kalau di sini sudah, ya baru kita keluar seperti itu. Itu dijelaskan di dalam Anguttara Nikaya. Ya, perbuatan-perbuatan berjasa itu kan Bapak Ibu bisa lakukan patik dana itu misalnya, oh saya mau patik dana nih. Bukan hanya berdana secara materi saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, oh saya mau patik dana umpamanya untuk leluhur. Saya meningkatkan kualitas sila saya menjadi 8 sila umpamanya. Itu perbuatan baik yang luar biasa loh. Kadang-kadang saya sering mencermati yang dikatakan dhamma danang jinanti, ya. Berdana dhamma adalah dhamma yang tertinggi. Biasanya begitu ya. Dhamma dana adalah yang tertinggi, begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam lagi, bukan berdana dhamma dengan kita ceramah begini Bapak Ibu. Tapi dhamma dana dengan kita mempraktekkan dhamma itu sendiri. Banyak apa? Banyak. Kita ini upasaka upasika. Saya ingin berdana dhamma yang lebih tinggi apa? Kita berlatih menjadi seorang samanera. Itu berdama-dama yang tertinggi. Karena apa? Kita pada saat itu, ya,
merelakan kebahagiaan kita, kebebasan kita, ya, kesenangan-kesenangan kita untuk kita berlatih sebagai seorang samanera, ya. Atau mungkin kita dari umat awam nih, atau senang-senang nyanyi-nyanyi gitu, kita latihan jadi 8 sila tuh, ya, menaik ke atas sila. Biasanya kan upasaka upasika kita apalagi sebelum Waisak ya, sebulan SPD itu kita kan melaksanakan 8 sila itu kan. Nah itu menaikkan kualitas, itu berdana dhamma yang tertinggi sebenarnya. Kita hidup berdana dhamma, berlatih hidup selibat, istilahnya hidup sebagai seorang brahmacari. Ya, pada saat sebulan itu kita berlatih. Nah itulah yang kalau kita perdalami lagi, berdana dhamma yang tertinggi, kita sabar, ya. Orang lain mungkin tidak baik dengan kita, kita sabar, kita berpengendalian diri, kita istilahnya memiliki kualitas hidup yang lebih baik dalam kondisi batin kita, tidak gampang terprovokasi kekotoran-kekotoran batin, marah, dengki, benci, ya. Itu adalah dhamma-dhamma yang tertinggi. Setiap ada masalah kita bisa selesaikan dengan baik, dengan cinta kasih, ya. Tidak gampang membenci orang. Itu berdhamma-dhamma yang tertinggi. Makanya kalau di rumah itu ada pasangan hidup yang cerewet, itu banyak ngoceh, Anda diem, sabar, itu berdana dhamma itu yang tertinggi. Karena guru Anda itu bukan dari para Bante. Kalau Bante kan nggak pernah marah ya. Belajar kesabaran itu dari mana Bapak Ibu? Dari Bante? Dari Romo? Bukan. Dari mana? Kadang-kadang dari pasangan hidup, ya, dari pasangan hidup yang ngoceh ya, terus ya, kita bisa sabar. Itu guru luar biasa loh, nggak usah dibayar sebenarnya. Ya, itu gurunya luar biasa, nggak usah dibayar, ya. Atau tetangga kita, atau mungkin orang tua kita, orang-orang di sekitar kita, anak kita, ya. Itu kita bisa sabar, itu gurunya luar biasa. Nah, Anda bisa sabar, itu berdana dhamma yang tertinggi. Karena apa? Anda tidak membuat keributan, menjalankan sila, ya itu berdana dhamma yang tertinggi. Karena apa? Kita melaksanakan sila itu sama dengan kita menjaga orang di sekitar kita, ya. Karena apa? Sila itu efeknya langsung Bapak Ibu. Kayak istilahnya gini, saya melanggar sila, itu orang lain langsung dapat akibatnya. Banyak melanggar sila pertama, ya. Apa itu? Panatipata. Efeknya apa? Makhluk lain terbunuh kok, ya. Makhluk lain itu terusik gitu loh. Kalau kita melanggar sila bukan hanya untuk diri sendiri, ya. Jadi dengan menjaga sila kita juga menjaga orang-orang di sekitar kita, tidak mengusik orang-orang di sekitar kita. Umpamanya mengambil barang yang tidak diberikan. Kalau kita ngambil barang yang diberikan itu orang-orang terusik tidak? Terusik. Makanya sila itu adalah untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ya, menjaga semuanya itu agar kehidupan kita menjadi harmonis dalam kehidupan di masyarakat. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, itu ya yang bisa saya sampaikan, tidak akan saya tambahkan lagi. Sebenarnya masih ada. Ya. Karena kelamaan nanti bosen Pak, ya. Karena kalau ceramah sekarang bisa dengar di YouTube banyak ya. Dengar di YouTube ceramah kan sekarang sudah banyak sekali Bante-Bante Samanera dan ceramahnya bagus-bagus. Nah sekarang adalah bagaimana kita sebagai upasaka-upasika meningkatkan kualitas hidup kita ya sesuai dengan Buddha Dhamma. Nah seperti yang saya jelaskan tadi, nah itu direnungkan, ya nanti bisa dibaca-baca di kitab Milinda Panha itu, ya, itu nanti 10 kualitas seorang umat awam, ya, bisa mungkin ditempel di pintu atau di mana sekali dibaca. Oh ini tuh saya jadi upasaka upasika. Nanti kalau yang muda-muda ini ya bawa pasangan hidup berumah tangga nanti dari luar keyakinan ajak dia bimbing mereka. Ini loh sebagai upasaka upasika yang harus dijalankan, yang harus dilakukan sebagai umat Buddha. Jadi jangan dituntun hanya ritualnya, tapi spiritualnya dituntun, ya. Seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga kita terus maju dalam Buddha Sasana, menjadi upasaka upasika yang terus mendekatkan diri pada Buddha, Dhamma dan Sangha sehingga kita bisa mencapai kehidupan ini ya sampai merealisasi tujuan tertinggi kita nibbana. Akhir kata sabe sata bawantu sukitata. Sadu sadu sadu. Namo Buddhaya.
Anumodana atas sharing dhamma yang telah diberikan oleh Bapak Made. Semoga bermanfaat bagi kita. Menyinggung tadi yang dibilang Pak Made, kita sebagai upasaka upasika, kita bisa melakukan perbuatan baik, misalnya dengan memimpin puja bakti di depan, bisa daftar ya di Indra, dan juga untuk yang bisa operator mungkin bisa daftar ke Saudari Davin ya, membantu untuk perkembangan Buddha Dhamma ya. Dan juga kalau misalnya bisa Dhamma Gita, nah itu bisa tampil di sini memimpin ya. Selanjutnya kita melakukan dana paramita ya. Atau mau ya dana paramita dulu. Melakukan satu kebajikan lagi dengan dana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Mungkin mau kita menyanyikan Dhamma Gita 1 ya, yang lagu Hipno sama Giwirya. Mungkin Saudara Davin, biar kita semangat. Itu lagu ciptaan dari Pak Mado. Ada lagu Hipno sama Giwirya. Kita nyanyi sama-sama ya. Semangat ya. Satu sehati kita melangkah, dipimpin oleh Dhamma Sang Buddha. Terdengar kita suci, inilah tekadku tulus dan murni. Di bawah yayasan Samagi Wirya tercipta semangat persatuan dengan gembira. Luhurkan namanya sepanjang masa, hanya padamu kami sujud puja. Jadikan kami rukun dan bahagia, hanya dalam dan sampai tujuan Yayasan Samagi Jaya. Singkirkan rintangan di jalan kami menuju bahagia sejati. Oleh Dhamma tetap setia, bukan Sang Buddha yang sempurna,
hanya padamu kami sujud memuja, dan kami hanya dalam damamu dan sampailah tujuan yayasan Samagiri yayasan Samagiri Anumodana atas semua, atas umat semua ya, juga dana paramita semoga bermanfaat bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita buka halaman 122. Handamayang patidana karumase punya sidanika tansang yananya ni kata ni me tesanca bagino hantu satanata pamanaka ye piyang gunawanta ca mahya mata pita dayung dita meja pyadita anye maja tawerino sata titang tilokasming te pumma catuyonika pance kaca tuokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumo dan tute sayang ye cimang na paca nanti dewa desa niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sape sata sadahontu avera sukajiwino kema padan capa pontu tesasa si jatam subang. Semoga Jasa-jasa jasa-jasa yang yang lakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk. Tiada batas, tiada seperti ayah dan ibuku. Ada mereka yang ku kenal ataupun yang tidak. Dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta. Di ketiga alam. Keempat jenis keadaan. Terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kawasan sana. Yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan serta hidup dalam kebahagiaan
Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu. Sebentar, ini ada yang kelewatan, ada pengumuman mungkin ya. Pengumuman. Ya. Pengumuman setiap Kamis malam jam 7 diadakan latihan meditasi bersama yang dibimbing oleh Samanera Abhisarano. Mungkin yang mau ikut bisa datang hari Kamis. Terus Puja Bakti minggu depan tanggal 21 Juli 2024 Dhammadesana oleh Yang Mulia Ratanawiro. Ya, kita memperingati Hari Asada Puja ya, yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Ratanawiro. Ya. Ini untuk laporan keuangan kas kecil ya. Sudah, next. Sudah nggak ada. Nah, selanjutnya kita tutup acara Puja Bakti pada pagi hari ini dengan nama Karapata. Araham Sama Sang Buddho Bhagawan. Budang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanghang namami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selesai puja bakti pada pagi hari ini. Mungkin ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih.